Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nicholas dan Jonathan dengan NIM 2134303. Dan saya berasal dari Prodi Informatika. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan mengenai resume FSA, yaitu bab 2 dari mata kuliah Teori Bahasa dan Automata yang diampu oleh Bapak I.I. Permana, STMT. FSA sendiri merupakan Finite State Automata. Nah, Finite State Automata ini merupakan mesin automata dari bahasa reguler. Eh, FSA memiliki state yang banyak kabel hingga dan dapat berpindah-pindah dari satu state ke state lain. Perpindahan state ini dinyatakan sebagai transisi. Lalu FSA juga menerima input dan menghasilkan output. Nah, ini adalah salah satu contoh diagram dari FSA. Eh, Lingkaran pada diagram ini menunjukkan sebagai state atau kedudukan, lalu lingkaran ganda menunjukkan bahwa state itu adalah state akhir atau final state, lalu label pada lingkaran, yaitu tulisan yang ada dalam lingkaran itu merupakan nama state-nya, lalu busur itu atau tanda panah ya, merupakan transisi atau perpindahan state, lalu label pada busur merupakan simbol dari input, dapat kita lihat di diagram yaitu ada input 0 dan input 1. Dan input ini bisa bermacam-macam ya. Lalu ada juga lingkaran yang didahului satu busur tanpa label, yaitu state awal atau start state. Yaitu di sini key 0. Lalu juga simbol input yang tadi saya bilang, yaitu ada 0 dan 1 untuk diagram ini. Nah, di dalam FSA ini ada untuk input sendiri ada dua jenis, ada input yang diterima dan juga input yang ditolak. Input yang diterima ini merupakan input yang berakhir di final state. Sedangkan input yang ditolak adalah input yang tidak berakhir di final state. Misalkan dari diagram tadi, input yang diterima adalah input yang membawa dari state Q0 menjadi Q1 atau menjadi final state. Nah, sedangkan untuk input yang ditolak atau input yang tidak berakhir di final state, misalkan adalah input yang membawa Q0 ini tidak ke Q1, misalnya seperti input 0. Karena input 0, maka Q0-nya akan kembali ke Q0. Selanjutnya, FSA dinyatakan dalam 5 tupel, yaitu M adalah key, sigma, delta, S, dan F. Dengan key adalah himpunan state atau kedudukan, sigma adalah himpunan simbol input, masukan, abjad atau angka, lalu ada delta yaitu fungsi transisi, lalu S adalah state awal atau state start, dan F adalah state akhir atau state finish. Dan misalkan contoh kita ambil dari diagram yang tadi dicontohkan, itu key-nya atau himpunan state atau kedudukannya adalah key 0 dan key 1. Yaitu ada dua state di sini. Lalu sigma, yaitu himpunan simbol input atau masukan abjad angka, itu adalah 0 dan 1. Karena 0 dan 1 ini yang membawa, yang merupakan input untuk mengubah state dalam diagram ini. Lalu ada S atau state awal atau state start, yaitu key 0, state yang memiliki busur panah tanpa label di awalnya. Lalu untuk F atau state akhir atau state finish itu adalah Q1 dilambangkan dengan lingkaran lingkaran double ya. Lalu ada delta fungsi transisi. Nah, fungsi transisi ini dapat kita tabelkan seperti yang ada di kanan ini. Q0 dengan 0, Q0 dengan input 0 akan membawa Q0 tetap ke Q0. Lalu Q0 dengan input 1 akan membawa Q0 ke Q1. Lalu Q1, state Q1 akan membawa dengan input 0 akan membawanya ke Q1, tetap Q1. Lalu Q1 dengan input 1 akan membawanya ke Q0. Lalu FSA ini sendiri ada dua pembagian. Yang pertama yaitu deterministic finite automata dan yang kedua adalah non-deterministic finite automata. Yang pertama, deterministic finite automata merupakan suatu state atau suatu diagram state yang memiliki tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Atau satu state tidak mungkin menerima dua input yang sama. Contoh ada di diagram ini,
dapat kita lihat tuple-nya, yaitu key atau state-nya adalah key 0, key 1, dan key 2. Lalu sigma atau input-nya ada input A dan input B. Lalu state start atau S-nya adalah key 0. Lalu state finish-nya adalah key 2 yang dilambangkan dengan lingkaran dalam lingkaran ini. Lalu state finish-nya adalah key 2 yang digambarkan dalam lingkaran ini. Lalu ada delta atau fungsi transisi. Nah, kita bisa melist yang mendaftar semua transisi-transisi yang terjadi dalam diagram ini. Misal, delta key 0A itu key 0, delta key 0B yaitu key 1, delta key 1A yaitu key 1, delta key 1B adalah key 2, delta key 2A key 1, delta key 3B adalah key 2 yang dapat kita lihat juga dalam tabel berikut ini. Nah, tabel ini berisi daftar dari fungsi transisi yang sudah kita buat tadi. Lalu jenis FSA yang kedua adalah non-deterministic finite automata. Nah, di dalam NFA ini beberapa jalur dapat memiliki input yang sama. Lalu transisi string kosong atau epsilon dapat dilakukan. Untuk NFA ini ada sedikit penambahan di bagian input yang diterima dan input yang ditolak. Pada input yang diterima, itu terjadi jika salah satu kemungkinan jalur itu berakhir di final state. Lalu yang ditolak jika tidak satu pun kemungkinan jalur berakhir di final state. Nah, misalkan di contoh NFA yang ini, kalau misal input yang diterima, itu berarti dari kino ini kino atau state awal ini akan membawanya berakhir ke Q1. Sedangkan kalau input yang ditolak, mau ada berapapun jalurnya, tidak akan sampai ke Q1. Lalu kita lihat juga di NFA ini, key atau state-nya ada key 0, key 1, dan key 2. Sigma-nya ada A dan B, lalu S-nya itu atau state start adalah key 0, F atau final state-nya adalah key 1. Lalu ada delta fungsi transisinya seperti yang ada di tabel berikut ini. Key 0 dengan input A akan membawa key 0 ini ke key 1 ataupun key 0 ke key 2. Lalu key 0 dengan input B akan membawanya kembali ke key 0. Key 1 dengan input A akan membawanya kembali ke key 1, lalu key 1 dengan input B akan kembali ke key 0. Akan berpindah ke key 0. Lalu key 2 dengan input A akan tetap di state key 2. Lalu key 2 dengan input B akan berpindah atau berganti posisi menjadi state key 1. Dalam reduksi jumlah state ini, kita perlu mengetahui ada dua kata penting, yaitu distinguishable dan indistinguishable. Nah, distinguishable ini merupakan state yang dapat dibedakan, sedangkan indistinguishable merupakan state yang tidak dapat dibedakan. Tahapan-tahapan dalam reduksi jumlah state adalah, yang pertama, hapus semua state yang tidak bisa dicapai dari state awal. Buatlah semua pasangan state PQ yang distinguishable. Yang ketiga, lakukan pencarian state yang distinguishable dengan aturan semua PQ dan A elemen S. Hitunglah delta PA sama dengan PA dan delta QA sama dengan QA. Jika pasangan PA QA telah tercatat dalam state yang distinguishable, maka pasangan dari PQ juga dimasukkan sebagai distinguishable. Lalu dari hasil nomor 3, untuk langkah keempat ini, distinguishable dapat pasangan state-state yang distinguishable. Pasangan lain yang tidak termasuk state distinguishable dapat ditentukan sebagai state yang indistinguishable atau yang tidak dapat dibedakan. Nah, state saling indistinguishable ini dapat digabungkan ke dalam satu state. Lalu, sesuaikan transisi dari dan ke state-state gabungan tersebut. Si NFA ke DFA. Nah, ekuivalensi ini berarti sama. Ya, sehingga ekuivalensi NFA ke DFA dapat diartikan sebagai menerima string yang sama, baik itu menggunakan mesin NFA maupun DFA. Nah, NFA dapat dibuat menjadi mesin DFA yang dapat menerima string yang sama. Sekian presentasi dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dan tutur kata. Saya mohon pamit undur diri. Terima kasih.